sedang mendengarkan podcastnya Generasi Cerdas. Saya Dinia Nugra. Assalamualaikum, saya Naila. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Nay? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya jadi murid baru di SMA 1 Muhammadiyah Malang? Perasaan saya senang sih bisa sekolah di sini, Kak. Senang ya. Tapi apa sih yang membuat kamu itu memutuskan sekolah di sini? Karena saya banyak mendengar nilai-nilai positif dari sekolah ini. Tapi enak loh, insya Allah angkatan kamu ini bakal merasakan sekolah offline normal naik kelas 11-12. Kalau angkatan aku kelas 10 aja dulu, jadi kelas 11-nya online. Alhamdulillah kelas 12 ada perkembangan meskipun terbatas. Alhamdulillah, tapi waktu saya lihat Instagram sekolah, dengan adanya pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berkegiatan meskipun secara online ya, Kak. Betul banget, justru pandemi ini tidak menghalangi pihak sekolah dan murid-murid bertindak lebih baik gitu. Bicara mengenai murid-murid jadi ingat milenial. Seru banget kalau bahas milenial. Seru banget pasti, tapi jangan sampai serunya cuma buat main-main aja ya. Karena generasi milenial akan menjadi aktor utama Indonesia masa kini dan mendatang. Dengan jumlah yang cukup besar, mereka akan menjadi pemimpin masa depan dan menjadi penentu Indonesia sekian tahun yang akan datang. Generasi muda merupakan penggerak demokrasi. Pasifnya, mereka menjadi suatu proses pelemahan demokrasi. Karena kaum muda sendiri merupakan individu yang sangat kritis. Jadi kita anak-anak muda harus berkualitas dan harus berhati-hati dalam berpikir. Nah, di podcast ini kita bakal bahas tuntas bangkitnya pemimpin generasi masa depan milenial Muhammadiyah yang mencerahkan. Dan kali ini kita bareng dengan Naila. Baik, kita diskusi soal sosok pemimpin bersama rekan tepat tentunya. Aku lihat-lihat nih, kamu tuh udah jadi aktivis organisasi, betul nggak sih? Iya, betul. Sejak kapan, Nay? Sejak saya kelas 2 SMP. Boleh diceritain nggak gimana awal mulanya? Awal mula saya ikut aktivis organisasi ini karena saya dipilih oleh salah satu anggota IPM angkatan kakak kelas saya yang sedang berjabat saat itu. Sebenarnya saya juga nggak nyangka bakalan terpilih jadi anggota IPM karena saya ngerasa saya orangnya kayak nggak cocok aja gitu jadi IPM. Saya malas berpikir dan malu untuk bersuara. Justru orang yang saya kira bakalan terpilih jadi IPM malah nggak kepilih. Gitu ya, menarik banget awal mulanya. Tapi bakal lebih menarik nih kalau diceritain juga suka dukanya kamu selama jadi aktivis organisasi. Suka dukanya ya selama saya jadi aktivis organisasi ini, yang awalnya saya malu untuk bersuara, malu untuk bertindak di depan umum, saya jadi lebih berani lagi. Terus kalau dukanya ya susah komunikasi sih Kak awal-awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu kami jadi lebih gampang lagi berkomunikasi. Tapi suka duka itu yang bikin seru nggak sih? Jadi kita tuh punya kenangan di organisasi itu. Iya benar. Nah, dalam setiap organisasi itu kan kita pasti punya namanya program kerja tuh. Apa tuh yang kamu pernah terlibat dan gimana kamu bergerak di dalamnya? Kalau program kerja dalam IPM ini kan sesuai bidangnya ya Kak. Nah, aku masuk di bidang advokasi. Bidang advokasi ini memiliki makna secara singkatnya menyalurkan aspirasi siswa. Nah, dalam menyalurkan aspirasi siswa ini, bidang advokasi mengadakan program kerja yang namanya kotak saran. Jadi nanti siswa-siswi dapat mengeluarkan tanggapan mereka melalui kotak saran tersebut. Kalau mereka mau nyampaikan saran atau kritik bisa melalui kotak saran tersebut. Nah, nanti di hari tertentu, bidang advokasi bakalan buka kotak saran tersebut untuk menjadi bahan evaluasi saat rapat. Nah, jadi karena adanya kotak saran itu membuat murid-murid itu berani berpendapat, betul nggak sih? Iya, benar. Lalu gimana tanggapan pihak sekolah dan teman-teman kamu? Kalau tanggapan pihak sekolah tentunya setuju dan senang banget sih. Karena kan actually program kerjaan kita adakan ini juga untuk menertibkan siswa-siswi. Jadi yang dapat nilai positifnya juga pasti sekolah. Terus kalau teman-teman ya ada yang setuju, ada juga yang enggak. Enggaknya ya karena mereka ngerasa mereka dikekang sama peraturan-peraturan kami. Pasti banyak banget support dan dukungan ya. Iya benar. Tapi setiap dukungan tuh pasti ada aja yang namanya hambatan. Ada nggak sih hambatan yang selama ini kamu rasakan selama jadi aktivis organisasi? Kalau hambatan ya mungkin dirasakan mulai waktu tengah-tengah kita menjabat. Karena kan pas kita tengah-tengah menjabat itu terjadi pandemi COVID-19. Jadi kami susah untuk komunikasi. Karena itu kan butuh jaringan yang bagus Kak. Misalkan ketua IPM-nya lagi ngomong, terus jaringan dia tuh lagi nge-lag gitu. Susah kan kita untuk bisa dengarkannya, terus juga komunikasinya gitu. Tapi waktu juga hambatan nggak sih, Nay? Jadi kita tuh harus bisa membagi waktu dengan baik. Iya, benar. Betul ya. Nah, seperti kamu ceritakan tadi ya, bahwa ternyata setiap kita itu dibentuk untuk menjadi pemimpin masa depan milenial Muhammadiyah. Nih, teman-teman penasaran nggak sih, kita sebagai calon pemimpin harus seperti apa sih? Menurut kamu, Nay, kita tuh harus
punya karakter seperti apa sebagai calon pemimpin? Kita harus punya koneksi, kreatif, dan percaya diri sih Kak. Tanpa koneksi, kita akan stuck di satu pendapat yang belum tentu benar. Tanpa kreatif, program kerja atau event yang kita adakan akan terasa hambar. Dan tanpa percaya diri, sesuatu yang kita sampaikan akan susah diterima oleh yang mendengarkan. Tuh, kira-kira teman-teman kamu nih, bahasa gaulnya tuh circle, udah punya ketiga karakter itu nggak sih? Karena kan lingkungan memengaruhi banget gitu. Kalau punya sih, ada yang sudah punya, ada yang belum Kak. Karena kan tergantung kepribadian mereka juga. Iya, jadi kita tuh harus bisa memilih circle yang baik dan sehat ya. Jangan sampai membuat kita itu jadi nggak baik gitu. Terus kalau misalkan circle kita tuh nggak bagus, tapi kayak nggak enak gitu loh Kak, mau ninggalinnya gimana Kak? Ada solusinya. Jadi yang pertama, kita ajak mereka itu lebih baik. Yang kedua, kalau emang tetap nggak mau berubah ya kita harus pergi. Istilahnya tuh lebih baik kita haus daripada minum racun. Jadi circle tuh penting banget ya Kak? Penting banget. Wah, ngomong-ngomong nih, kita dan teman-teman semua udah banyak dapat pemikiran baru dari sesi berbagi ini, bahwa ternyata pemuda Muhammadiyah itu harus mempunyai 3 karakter penting seperti yang dijelaskan oleh Naila. Dan kita anak muda harus berkualitas dan harus menjadi anak muda yang bisa memilih circle yang baik dan sehat. Oke, aku harap kita semua bisa menjadi pencerah dalam kesulitan dan melejitkan asa organisasi yang kita inginkan. Tak lupa terima kasih banyak buat Naila udah meluangkan waktunya buat kita semua. Sukses terus ya Nay. Iya. Cukup sekian podcastnya Generasi Cerdas kita kali ini. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema yang jauh lebih menarik. Min wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum, sampai jumpa.